teman-teman, untuk beberapa pekan ke depan, Cerita Fakta akan membahas beberapa program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah rezim Gubernur Victor Bungtilulai Skodat dan Wakil Gubernur Joseph Naisoi yang dinilai berbagai kalangan gagal. Pertama, kita akan memulai dari program Tanam Jagung Panen Sapi, TJPS. Berhubung materi ini cukup panjang, maka kita akan membagikannya dalam 2 part. Part 2 akan ditayang beberapa hari kemudian. Biar pembahasannya lebih lengkap, sebelum memeriksa di mana letak kegagalan dari program ini, kita memulai dengan beberapa kritik. Terutama, kritik dalam rangka memeriksa cara berpikir Pemprov dan stakeholder yang mengusung program ini. Oke, sebetulnya jauh sebelumnya, program ini sudah dikritik oleh berbagai kalangan karena dinilai tidak realistis dan potensi kegagalannya amatlah besar. Seorang akademisi sekaligus teman Cerita Fakta misalnya, pernah mengomentari program ini sebagai program yang tidak masuk akal. Menggunakan teropong akademisinya, ia menyebut program itu di luar nalar orang normal atau orang biasa. Secara nalar akademis, program ini tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin yang ditanam jagung, lalu yang dipanen sapi? Ini kan aneh, kok ada jagung yang berbuah sapi? Tapi, ini menarik untuk dinantikan hasil dari program ini. Kira-kira begitu komentar dia. Menurut dia, sejak awal sebenarnya sudah jelas sekali terlihat ada kekacauan dari cara berpikir pemerintah provinsi, terutama Gubernur NTT Victor Bungtilulai Skodat yang mengusung sekaligus menggaungkan program ini. Dia pun mempertanyakan kompetensi dari para staf khusus gubernur yang dianggap publik sebagai aktor intelektual dalam mendesain program-program kerja pemerintah provinsi di bawah rezim Victor Bungtilulai Skodat dan Joseph Naisoi. Nah, kalau dicek baik-baik, sebenarnya apa yang disampaikan oleh akademisi teman Cerita Fakta ini sesungguhnya menggambarkan pemikiran khalayak biasa. Sehingga mungkin inilah kategori pemikiran yang biasa-biasa saja menurut Gubernur Victor. Sebab, sejak awal Gubernur Victor telah menegaskan bahwa ia akan mengurus NTT ini dengan cara yang tidak biasa. Dia ingin beranjak dari pola pikir lama ke pola pikir baru, yakni yang tidak biasa, atau yang disebutnya sebagai thinking out of the box. Menurut dia, NTT ini tidak maju-maju karena pemimpin sebelumnya cenderung menggunakan cara-cara biasa dan berpikir yang biasa-biasa saja. Karena itu, konsep thinking out of the box diyakininya akan membawa NTT ini terbang jauh hingga melampaui Timor Leste, Australia, dan beberapa negara tetangga lainnya sampai New Zealand. Tetapi, setelah melihat hasil akhirnya, pertarungan cara berpikir biasa dari seorang akademisi versus konsep thinking out of the box ala Gubernur Victor ini telah menunjukkan bahwa cara berpikir tidak biasa yang diagungkan dan digaungkannya itu malah dinilai tidak berhasil. Ya, mungkin juga karena tidak biasa berpikir ya. Maksudnya, tidak biasa berpikir yang tidak biasa itu. Atau bisa saja karena perihal cara berpikirnya yang terlalu out. Soal ini, nanti kita akan periksa lagi di kesempatan lain. Oke teman-teman. Data yang dikumpulkan tim Cerita Fakta dari berbagai media lokal. Program ini menghabiskan anggaran 25 miliar yang berasal dari biaya tak terduga BTT APBD NTT tahun 2019 hasil refocusing. Lahan yang ditargetkan pemerintah provinsi ialah 10.000 hektar. Namun, yang terrealisasi atau yang ditanami hanya 1.000 hektar. Hasil dari panen jagung itu ialah sapi 412 ekor. Soal data real tentang hasil panen jagung belum diketahui karena dalam laporan yang diterima media yang kemudian dikutip Cerita Fakta, laporannya langsung berupa jumlah sapi. Anggota DPRD NTT dari PDIP, Victor Madowatun, menilai program ini gagal total sebab dari hasil panen jagung itu hanya menghasilkan 412 ekor sapi. Kami menilai program TJPS itu gagal total. Kalau Pemprov NTT tanam uang 25 miliar untuk TPJS tapi hasil panen jagungnya hanya bisa membeli 400-an ekor sapi. Kalau seperti ini ya jelas gagal total. Anak kecil pun akan menilai gagal total, ujar Watun dikutip dari foxntt.com. Lebih lanjut, Victor Madowatun menjelaskan, jika anggaran 25 miliar dipakai untuk membeli bibit sapi Bali seharga 5 juta ekor, maka akan menghasilkan sebanyak 5.000 ekor sapi. Kenapa harus repot-repot tanam jagung untuk beli sapi? Kalau mau panen sapi dengan pola pemberdayaan masyarakat, ya gunakan anggaran 25 miliar itu untuk beli 5.000 ekor sapi dan dibagikan kepada petani peternak untuk dipelihara paling lama 2
per tahun. Pasti mereka sudah kembalikan modal dan bunganya untuk menambah PAD. Beber politisi PDIP itu. Yang 10.000 hektar tahun 2020 saja hanya sekitar 1.000 hektar atau hanya 10% saja yang ditanam. Kenapa uang sebanyak itu dipakai untuk tanam jagung di musim panas yang sudah pasti gagal karena kekeringan? Ungkap DPRD NTT dari Dapil Flotim, Lembata, Alor itu. Watun juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan uang negara yang terkesan dihambur-hamburkan. Ingat, judulnya tanam jagung panen sapi, bos. Bukan tanam jagung panen babi, kambing, apalagi ayam. Kritik Watun. Pernyataan Watun ini mungkin menyasar Kepala Dinas Pertanian NTT, Leki Koli, yang diwawancarai pada 3 Juni 2021 yang menjelaskan TPJS ini menghasilkan ribuan ternak, antara lain ayam 6.026 ekor, kambing 932 ekor, babi 1.397 ekor, dan sapi 412 ekor. Mantan Wakil Bupati Lembata ini mengungkapkan berdasarkan informasi yang ia peroleh, program tersebut gagal total karena mengalami gagal tanam, kekeringan, dan gagal panen. Watun pun meminta Pemprov NTT harus berjiwa besar untuk mengakui pelaksanaan program TJPS ini telah gagal total. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan part 1 soal TJPS, bahwa program ini dinilai gagal total oleh anggota DPRD PDIP. Sekarang giliran teman-teman menilai sambil menunggu apakah Gubernur Victor mengabulkan permintaan anggota DPRD ini untuk secara berjiwa besar mengaku gagal. Nantikan pembahasan part 2, dan bagi teman-teman cerita fakta yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.